Perkenalkan, nama saya Yusinta Palungan. Saya dari kelas G, S1 Farmasi dengan NIM D1D1 24285. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Biologi Sel Nuklear dengan dosen pengampu APTK Cikita Inapu SPAM MSI dengan judul presentasi yaitu pengaturan ekspresi gen. Di sini saya akan membahas tentang mekanisme dasar regulasi ekspresi gen, tingkatan ekspresi gen, faktor transkripsi, regulasi epigenetik, dan aplikasi di bidang farmasi. Langsung saja, yaitu apa itu gen? Gen adalah unit dasar pewaris sifat yang terdapat dalam DNA dan membentuk untuk menentukan suatu karakteristik suatu organisme. Dan transkripsi gen adalah proses pembuatan RNA, terutama mRNA, dengan menyalin sebagian berkas DNA oleh enzim RNA polimerase. Di sini pun ada tahapan dalam ekspresi gen, yaitu yang pertama, transkripsi. Transkripsi gen adalah proses pembuatan RNA, terutama mRNA, dengan menyalin berbagai berkas DNA oleh enzim RNA polimerase. Dan yang kedua yaitu ada translasi, yaitu adalah proses di mana informasi dalam RNA diterjemahkan menjadi urutan asal amino dan membentuk protein. Dan regulasi ekspresi gen yaitu adalah ekspresi gen yang diatur untuk memastikan bahwa protein yang tepat dibuat kapan dan di mana protein tersebut dibutuhkan. Ekspresi gen sangat penting karena memungkinkan sel untuk merespon berbagai sinyal, mengontrol fungsi sel, dan menjaga insulin sekuler. Di sini ada tingkatan ekspresi gen. Yang pertama, epigenetik. Epigenetik yaitu adalah tingkatan pertama dalam regulasi ekspresi gen yang tidak mengubah urutan RNA, tetapi mengubah cara gen tersebut diekspresikan. Di sini ekspresi gen yaitu DNA yang berwarna orange menunjukkan bahwa struktur helix ganda dari RNA yang menjadi target regulasi. Dan yang gambar dari lingkaran biru ini yaitu menunjukkan keberadaan protein histone tempat DNA melilit. Dan simbol dari minus CH3 yaitu menunjukkan proses metabolisasi DNA, yaitu penambahan gugus metil pada DNA atau yang biasanya pada basa sitosin. Yang kedua ada transkripsi, yaitu adalah proses di mana informasi genetik dari DNA disalin menjadi RNA, khususnya RNA messenger, yaitu RNA messenger. Di gambar tersebut ini yaitu garis helix ganda yang berwarna orange menggambarkan struktur DNA dan membentuk awan biru melambangkan RNA polimerase, yaitu enzim yang bertugas membaca cetakan DNA dan mensintesis mRNA. Dan yang garis orange tunggal yaitu yang keluar dari DNA menunjukkan terbentuknya RNA hasil transkripsi. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu ada pasca transkripsi. Tahap ini terjadi setelah RNA disintetis melalui transkripsi, namun sebelum RNA diterjemahkan menjadi protein. Yang pertama itu M7G, yaitu menunjukkan penambahan topi guaninosin metasin di ujung 5 RNA yang berfungsi sebagai melindungi mRNA dari gradasi dan membantu pengendalian ribosom saat translasi. Yaitu kedua ada splicing, yaitu pemotongan RNA atau menyambungkan RNA untuk menghilangkan intron atau bagian non-kode dan menyatukan ekson atau yang bagian yang mengkode protein. Dan biasa juga terjadi yaitu kombinasi ekson yang berbeda
yang menghasilkan variasi protein dari suatu gen. Juga ada AAA, yaitu poli A tail, yang menunjukkan penambahan ekor poli A di ujung 3 RNA, yang fungsinya itu menstabilkan RNA, mempermudah ekspor RNA dari nukleus ke sitoplasma, dan juga membantu efisien translasi. Dan selanjutnya ada translasi. Translasi ini adalah proses membaca urutan kodon pada RNA dan menerjemahkannya menjadi asam amino oleh ribosom dengan bantuan RNA. Di sini translasi yaitu struktur yang berwarna orange. Ini mewakili ribosom yang terdiri atas 2 subunit atas dan bawah, dan garis yang meliuk orange yaitu yang di tengahnya mewakili RNA dan dibaca oleh ribosom. Dan membentuk awan biru ini yaitu memungkinkan lambang elemen tambahan seperti faktor translasi atau protein regulator yang mengaruhi efisien proses translasi. Dan selanjutnya yang kelima yaitu ada pasca translasi, yaitu setelah protein selesai disintesis oleh ribosom. Tahap ini berperan penting dalam menentukan fungsi akhir protein, lokasi, dan menstabilisasinya. Di sini yaitu ada berbentuk awan biru di tengah yang mewakili yang berbentuk sebagai eh, bentuk geometri orange, yaitu yang bulat, melambangkan modifikasi kimiawi atau struktural yang terjadi pada proses protein setelah translasi. Selanjutnya itu ada faktor transkripsi, yaitu faktor yang protein mengatur transkripsi dengan mengikat urutan DNA tertentu dan mendorong atau menghambat proses tersebut. Dan yaitu mengikat DNA, domain aktivitas atau referensi. Sini ada pula faktor. Ini faktor transkripsi. Yang pertama ada faktor transkripsi umum, yaitu proses protein yang dibutuhkan untuk memulai proses transkripsi dengan genetik yang ditranskripsi oleh RNA polimerase 2, contohnya TFR2A dan TF2B, TF2D, TF2E, TF2F, dan TF2H. Yang kedua itu ada faktor transkripsi spesifik, yaitu protein yang mengikat urutan DNA spesifik seperti penguat atau promotor untuk mengatur transkripsi gen tertentu, yaitu contohnya AP1, MFAB, dan P53, serta reseptor seperti Y1 dan CTCF. Selanjutnya yaitu ada regulasi transkripsi oleh faktor transkripsi. Di sini yang pertama ada TF mengikat NHCR atau promoter, yaitu mengikat promoter untuk memulai transkripsi dan mengikat NHCR untuk meningkatkan atau mengatur efisien transkripsi. Yang kedua itu ada regimen RNA polimerase 2 atau RNA pol 2. Ya, di sini itu mengikat transkripsi faktor atau TF ke promoter. Yang kedua membentuk kompleks reinisiasi. Yang ketiga rekrutmen NA polimerase 2 dan menyalin DNA menjadi RNA. Selanjutnya yaitu ada estrogen reseptor, yaitu di sini ada obat tamifen
sebagai obat kanker payudara yang menargetkan reseptor X1 atau ER pada sel kanker payudara, khususnya pada kanker payudara RE positif. RE adalah faktor transkripsi gen yang mengatur ekspresi gen terhadap yang presensitif terhadap hormon dan interaksinya dengan hormon transkripsi lainnya yang dapat memengaruhi respon terhadap terapi antihistamin. Di sini ada mekanisme umpan balik dari reseptor atau aktivator diproduksi oleh gen target. Transkriptor dan aktivator adalah protein yang mengatur ekspresi gen dan mereka biasanya diproduksi oleh gen yang berbeda. Contohnya pada bakteri, yaitu ada beberapa gen yang terkait yang sering dikelompokkan bersama dalam operon. Gen-gen dalam operon ini ditranskripsi secara bersamaan sebagai unit dan ekspresinya dapat diatur oleh beberapa responder dan efektor dan operon-like pada bakteri Escherichia coli adalah contoh klasiknya. Yang berikutnya itu di sini ada sinyal lingkungan dan regulasi gen, yaitu yang pertama ada hipoksida, yaitu atau kekurangan oksigen. Hipoksia terjadi ketika kadar oksigen jaringan menurun, memicu respon adaptasi melalui jaringan pensilasinya. Yang kedua ada hormon seperti insulin, glukokortikoid, dan hormon tiroid memengaruhi regulasi gen dalam berbagai kondisi stres. Yang ketiga adalah stres oksidatif, yaitu terjadi karena ketidakseimbangan antara ROS atau reaktif oksigen spesies dan sistem antioksidan satu. Yang berikutnya itu ada regulasi gen dalam kanker. Ini dalam kanker yaitu mutasi terjadi pada transkripsi yang dapat mengubah ekspresi gen yang terlibat dalam pertumbuhan sel, diferensiasi, dan kematian sel, dan berkontribusi pada perkembangan kanker. Beberapa TF yang umum yang terlibat dalam kanker yaitu MYT dan PT53 yang sering mengalami mutasi pada beberapa jenis kanker. Selanjutnya adalah CRSPR dan regulasi gen. Di sini ada di CAS9 fusion protein, itu adalah alat CRSPR yang dimodifikasi untuk mengatur ekspresi gen, bukan memotong DNA, yaitu dengan menggandeng domain aktivator atau reseptor, dan ini juga biasanya digunakan untuk menyalakan atau mematikan gen tertentu secara spesifik dan variabel. Selanjutnya yaitu ada regulasi gen dan obat antiviral. Di sini yaitu regulasi gen yaitu adalah proses kompleks di mana sel-sel mengatur ekspresi gen mereka, yaitu proses di mana informasi dari gen diterjemahkan menjadi protein yang berfungsi. Dan di sini ada obat antiviral yaitu pengobatan presisi adalah pendekatan pengobatan yang disesuaikan dengan karakteristik genetik di lingkungan dan gaya hidup individu. Dan di sini ada obat terminofin dan CYP2D6. Di sini polimerisasi pada gen CYP2D6 yaitu dapat memengaruhi efektivitas obat tamoxifen karena variasi dalam produksi metabolit aktifnya. Dan juga ada tamoxifen, itu adalah obat yang perlu di metabolisme dalam metabolit aktifnya endopixen agar dapat bekerja secara efektif dalam menghambat pertumbuhan sel kanker payudara.
Sini ada regulasi epigenetik, yaitu adalah histone adalah protein tempat DNA mendidik untuk membentuk kromatin. Dan di sini ada modifikasi kimia pada histone mempengaruhi seberapa padat atau longgar DNA dibungkus sehingga mengatur ekspresi gen. Dan metilasi DNA melibatkan penambahan gugus metrik berbahasa sitosin dalam DNA. Metilasi DNA dapat menekan ekspresi gen dengan cara menghalangi faktor transkripsi untuk mengikat DNA atau dengan memenuhi struktur kromatin. Peran penting dalam mengatur ekspresi gen tanpa mengubah urutan DNA yang memiliki implikasi signifikan berbagai perkembangan dan kesehatan dan penyakit. Di sini yaitu ada peran bioinformatika, yaitu yang pertama ada situs penyekatan faktor transkripsi, menentukan lokasi di DNA tempat faktor transkripsi, menempel untuk mengatur ekspresi gen. Yang kedua ada ekspresi diferensial gen, yaitu membandingkan tingkat ekspresi gen antara dua atau lebih kondisi. Contohnya itu sehat atau sakit sebelum atau sesudah perlakuan. Dan ketiga ada regulasi jaringan gen, yaitu merupakan mekanisme molekul yang dibalik proses biologis atau penyakit. Di sini ada pun gangguan regulasi dan penyakitnya, yaitu gangguan regulasi yang menuju pada ketidakmampuan tubuh untuk mengatur fungsi-fungsi internalnya dengan baik, yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Penyakit yang berkaitan dengan gangguan regulasi ini bisa beragam. Itu mulai dari masalah tidur, makan, hingga gangguan sistem imun dan neurobiologis. Dan adapun kesimpulan dari materi ini yaitu gen adalah unit dasar pewaris sifat yang mengatur karakteristik organisme melalui ekspresi gen yang meliputi transkripsi dan translasi. Proses regulasi ekspresi gen terjadi pada beberapa tingkatan, yaitu mulai dari epigenetik hingga pasca transkripsi dan translasi yang memastikan proses protein produksi sesuai dengan kebutuhan sel dan lingkungan. Faktor transkripsi berperan dalam penting mengatur transkripsi gen dan gangguan pada regulasi. Ini dapat menyebabkan penyakit seperti kanker. Pemahaman regulasi juga dapat mendukung pengembangan obat, substansi, dan aplikasi bioinformatika untuk analisis genetik dan terapi yang lebih tepat dan sasaran. Dan itulah materi dalam pengaturan ekspresi gen yang sudah saya bawakan. Sekian dan terima kasih.